Halo, saya Ferdi Cupu. Simak lagu dangdut terbaru saya Jojoba, Jomblo Jomblo Bahagia di Musiklog MGS TV sesaat lagi. Check it out! Single ketiga, Jojoba ini singkatan sih sebenarnya, Jomblo Jomblo Bahagia. Jadi ini lagu menceritakan tentang yang jomblo khususnya, yang belum punya pasangan, tapi identik dengan kata sedih. Tapi di sini tidak sedih karena jomblo ini harus bahagia gitu. Jadi intinya lagu Jojoba ini menceritakan tentang jomblo-jomblo tapi tidak sedih, justru bahagia gitu. Jadi mereka happy-happy aja dengan kumpul dengan teman-teman, dengan komunitas dan grupnya masing-masing. Gitu. Intinya lagu bahagia, walaupun jomblo. Ini yang nyiptain lagu ini temen si Arya Bima dan diaransemen musik sama Gita Gling. Dan ini sangat berkarakter dengan saya sendiri, karakter saya dengan lagu ini karena karya dari Arya Bima ini bukan hanya ini aja, sebelumnya juga di single pertama karya Arya Bima juga sudah saya nyanyikan, dan di single yang ketiga juga karya beliau juga. Dan ini saya bawakan sangat happy dan sangat seperti jiwanya saya juga yang happy gitu. Walaupun mungkin lagu Jojoba ini kalau dipikir lagi dengan kata jomblo itu mungkin sedih ya buat sebagian orang. Tapi untuk saya pribadi jangan sampai orang yang dengar lagu ini merasa sedih. Justru mereka dengan menikmati aransemen musiknya yang energik, jadi mereka bisa gerak, bisa joget. Karena di video klip lagu ini juga ada gerakan-gerakan yang bisa diikuti untuk pendengar ataupun penonton. Nggak lama sih sebenarnya untuk lagu yang Jojoba ini yang baru, nggak nyampe sebulan sih kayaknya, lancar, aman, dan saat proses rekaman pun cuman sehari sih, berapa jam lah, cuman sehari itu sudah selesai. Dan untuk proses video klipnya juga sehari, nggak nyampe membutuhkan waktu yang lama gitu, karena di video klip yang ini agak berbeda dengan video klip sebelumnya. Kenapa? Karena di sini melibatkan teman komunitas yang ada di video klip ini. Mereka memberikan gerakan-gerakan joget, tarian sebagai pengiring dancer lah istilahnya begitu. Tapi dibilang dancer bukan, karena mereka bukan dancer. Intinya mereka memberikan gerakan-gerakan untuk penonton video klip Jojoba ini agar mereka juga mengikuti gitu. Jadi intinya prosesnya cepat, tidak lama, dan semuanya lancar. Kalau lagu itu keseluruhan sih udah ada 8 ya. Cuman yang baru dirilis ini 3 sama yang ini yang baru, yang Jojoba ini. Kebetulan baru rilis kemarin bulan November, masih baru, jadi bisa ditonton di channel YouTube-nya Ferdi Cupu Official. Sebenarnya sih ini ajang nggak kesengajaan sih sebenarnya ya. Dulu pertama kali di tahun 2015 teman saya Arya yang pertama kali nyiptain lagu, memberikan lagu materi ke saya, dan saya baca ternyata kayak cocok banget nih liriknya nih. Kalau gitu katanya oke deh, langsung kita coba kita masuk ke rekaman untuk dipublish nih lagunya. Nah, nggak sengaja kita publish, kita rekam dan akhirnya jadi di aransemen juga sama
temennya Arya, dan akhirnya jadi di tahun 2015. Dan kebetulan tahun 2015 itu saya coba juga untuk mengirim demo ke label-label musik, dan alhamdulillah ada salah satu label musik yang suka dengan lagu tersebut dan akhirnya di labeli sama label musik tersebut. Oh enggak sih, ya kalau penyiar radio memang itu kerjaan saya mungkin gitu ya, jadi hobi saya juga mungkin suka cuap-cuap, suka ngomong-ngomong sendiri. Mungkin berawalnya dari situ, saya sebagai announcer atau penyiar radio dan ya mencoba-coba deh untuk nyanyi. Sebenarnya sih saya tidak pinter nyanyi, cuman gimana ya, suka aja dengan nyanyi-nyanyi. Kalau misalkan nyanyi sendiri di rumah, karaokean, pas segala macam, suka banget dan ya mencoba keberuntungan lah intinya. Konsepnya ini sebenarnya lebih ke ceria, semangat untuk para kaum jomblo yang mungkin sebagian orang ya seperti saya tadi bilang sedih gitu ya, tapi dengan menonton video klip Jojoba ini mereka tidak akan sedih lagi, mereka justru akan ikut joget, ikut bergembira karena konsepnya ini lebih ke ada cerita di mana ada liriknya dihianatin, terus juga di PHP-in dan ada juga ditinggal kawin. Jadi ketiga kata-kata itu di video klip ini semuanya ada ada ceritanya gitu. Ada ceritanya tentang dihianati seperti apa, di PHP-in dan ditinggal kawin, dan juga ada gerakan-gerakan atau tarian-tarian yang bisa ditonton sama pemirsa MGS TV. Oh enggak, justru ya saya nggak bisa joget malahan ya. Tapi kadang-kadang saya suka minta sama pencipta lagu apapun materi lagunya, mau sedih, justru kalau gembira gitu. Intinya kalau sedih misalkan lirik lagunya ataupun materi lagunya, saya minta sama aransemen musik itu jangan sampai musiknya juga ikutan sedih. Saya justru pengen lagu-lagu yang bernuansa dangdut koplo. Makanya di semua lagu saya musiknya dangdut koplo. Jadi biar orang yang lihat pun walaupun lagunya sedih, mereka ikut joget gitu. Jadi tidak terbawa dengan materi lagu atau lirik lagu gitu. Jadi ya saya sih dibilang tadi saya backgroundnya dancer, saya tidak bisa joget justru, malah tapi kalau misalkan joget-joget biasa sih it's okay lah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang ngarahin ataupun ada yang ngasih gerakan, saya ikutin ya. Saya mencoba-cobalah untuk joget gitu. Lokasi syutingnya untuk video klip untuk lagu yang baru ini, Jojoba ini, kemarin kita di puncak Kota Bunga Cianjur, ya di kawasan Cianjur puncak. Jodoh bikin pusing pikiran. Yang paling sulit sih kebetulan sih nggak ada ya, dibilang terlalu sulit sih nggak ada, cuman mungkin banyak kendala sebenarnya. Kendalanya dalam arti salah satunya mencari lokasi, terus juga untuk mengumpulkan orang-orang karena di situ melibatkan orang banyak, jadi bukan saya aja. Jadi kadang-kadang mengatur waktu satu dengan yang lainnya, si A-nya bisa, si B-nya nggak bisa gitu. Intinya untuk mengatur waktu lah yang mungkin agak sedikit terkendala gitu. Tapi alhamdulillah rencana di awal seperti yang saya inginkan semua tertuang di film ini. Pokoknya semuanya lancar. Yang paling berkesan karena di video klip ini saya seneng, berkesan banget karena bisa rilis juga. Sebenarnya sih ini lagunya udah lama, kebetulan saya belum ada hati pengen untuk dipublish gitu ya. Tapi di tahun 2024 ini saya ada keinginan gitu untuk lagu ini dipublish gitu. Dan alhamdulillah semuanya lancar dan akhirnya bisa ditayang. Dibilang justru dulu awal-awalnya saya itu kurang begitu suka dengan musik dangdut. Intinya itu saya dulunya gitu ya. Cuman karena seperti tadi bilang saya itu sebagai penyiar radio sering bawain acara dangdut, jadi sedikit-sedikit kok enak juga ya dangdut, bisa joget, bisa nari, bisa
kayak gembira aja gitu kalau misalkan dengar musik dangdut, apalagi ada ya suara gendang-gendang gitu. Kayaknya pengen joget itu bawaannya. Makanya dari situ pertama kali tawarin lagu yang single pertama itu, jadi saya tertarik deh untuk bawain lagu-lagu dangdut. Tapi saya genrenya tidak dangdut pure karena ya saya harus belajar lagi untuk olah cengkok yang benar-benar dangdut banget. Makanya setiap lagu-lagu yang saya rilis itu bernuansa pop dangdut. Harapan kedepannya semoga pencinta musik dangdut Indonesia suka dengan lagunya. Terus juga pengennya sih lebih dikenal lagi sama pencinta musik dangdut Indonesia khususnya dan semuanya juga. Dan intinya pengen meramaikan kancah musik dangdut Indonesia. Boleh, saya punya sosial media, kebetulan saya aktif di Instagram di Ferdi Cupu. Terus juga di TikTok ada Ferdi Cupu juga, dan juga di YouTube-nya Ferdi Cupu Official. Di situ kegiatan saya, lagu-lagu saya akan saya tuangkan untuk ditonton. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dari lagu saya yang pertama, kedua, dan sampai saat ini yang ketiga. Saya mengucapkan terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rezeki. Terima kasih buat orang tua saya yang support, keluarga saya, buat teman-teman juga yang terlibat dalam pembuatan video klip ini, khususnya yang terbaru ini. Terima kasih untuk semuanya, pokoknya kalian luar biasa dan saya sangat-sangat berterima kasih. Pusing pikiran jadi ngaco. Mending kita hiburan, mending kita bergoyang, bersenang-senang.